para jemaah calon haji Indonesia diminta untuk mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Dengan cara tersebut diharapkan para jemaah bisa cepat bergerak ke Mekah untuk menunaikan prosesi haji setibanya dari tanah air. Setibanya di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jemaah calon haji tak banyak menghabiskan waktu untuk transit. Hal tersebut dikarenakan para jemaah calon haji sudah diminta memakai kain ihram sejak dari embarkasi masing-masing. Jelang memasuki kota Yalamlam, yakni sekitar 1 jam sebelum pesawat mendarat di Jeddah, ada sebagian jemaah sudah mengambil mikot dan berniat umroh. Setibanya di bandara, mereka hanya beristirahat sejenak sebelum bertolak ke Mekah. Sebagian lagi ada yang sudah berihram, namun belum niat umroh, sehingga petugas daerah kerja bandara akan memastikan para jemaah calon haji melafalkan niat dan sholat sunnah ihram saat naik bus. Kalau dari pemerintah, kami sudah bersurat kepada embarkasi, khususnya ke Kanwil Agama ya seluruh Indonesia pada tanggal 30 Mei itu menghimbau dan mensosialisasikan bahwa semua jamaah yang berangkat harus sudah memakai ihram di embarkasi. Kendati demikian, imbauan tentang kewajiban berihram ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh calon jemaah haji, seperti terlihat pada sejumlah rombongan jemaah calon haji asal embarkasi Surabaya serta embarkasi Makassar yang tiba di hari yang sama. Padahal terkait aturan berihram sejak di embarkasi ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diinformasikan oleh Kementerian Agama. Puji Abdul Subakti melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Masya Allah, ini pemandangan indah ya. Setelah 2 tahun kita tidak bisa melihat pemandangan seperti itu di Tanah Suci. Semoga para jemaah calon haji menjadi haji yang mabrur ketika pulang ke tanah air. Kita coba ke Ustaz. Ustaz, ini terkait dengan perbincangan terkait mikot makani jemaah asal Indonesia. Ini kan nampaknya ada 3 pilihan begitu ya. Ada yang memang berniat umroh sejak dari tanah air begitu ya. Ada yang di pesawat saat masuk daerah Yalamlam. Bahkan tak sedikit juga ada yang baru ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kalau Ustaz sendiri seperti apa nih masukannya? Ya, kita merujuk ke Fatwa MUI tahun 1980, 81, kemudian 2006. Berdasarkan pendapatnya ada Imam Ibnu Hajar, ada pendapat Ibnu Hazm, demikian juga mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang membolehkan seseorang bermikot dari tempat lokasi ia singgah, dalam tanda kutip yaitu dari Jeddah. Namun kita juga berpandangan bahwa ketiga-tiga opsi ini ya mana yang mungkin dijalankan oleh para jemaah haji. Jika memungkinkan dari awal, tentu itu adalah dalam tanda kutip ikhtiyaton yang lebih tinggi. Dalam pandangan Imam Syafi'i namanya ikhtiyat, yaitu kehati-hatian. Ada yang di atas itu juga pertengahan, karena memang kita mikot makani ini adalah persoalannya dahulu mikotnya mikot ardi, artinya mikot darat. Sekarang kita menggunakan pesawat terbang, berarti ada mikot samawi, mikot yang di atas. Disitulah yang terdekat dengan tempat mikot, karena secara betul-betul garis lurus tentu sulit. Misalnya pesawat terbang gitu, apakah betul-betul sudah betul-betul searah dengan Qarnul Manazil atau Yalamlam, kita juga tidak tahu. Bisa jadi hanya waktunya juga sebentar, setelah itu sudah berubah lagi arahnya dan sebagainya karena dalam kendaraan yang bernama pesawat. Karena itulah kenapa dibolehkan di Jeddah, karena melihat pertimbangan yang pertama, dalilnya juga ada. Yang kedua adalah mikot makani, dahulu itu ardi, artinya darat. Ya via darat, apakah pakai kendaraan unta, kemudian kendaraan darat. Tapi sekarang ada kendaraan yang bernama pesawat, yang itu dinamakan mikot samawi. Makani tapi samawi, yaitu kita menggunakan bahasa bahwa sesungguhnya mikot dahulu dengan mikot sekarang ada perubahan-perubahan karena kita melakukan perjalanan juga berbeda dengan moda kendaraan yang digunakan. Yang terakhir adalah ada fatwa dari Syekh Mustafa Al-Zarqa bahwa dibolehkan itu kenapa? Karena jarak antara Mekah ke Jeddah ke Mekah dan Yalamlam ke Mekah juga tidak begitu jauh, sehingga antara kedua jarak itu sama, maka dibolehkan. Karena 3 pandangan itulah, maka kitalah yang akan menentukan dalam tanda kutip jemaah dengan kalau saya ketua kloternya, ketua rombongannya atau petugas hajinya. Karena kalau semuanya di pesawat itu akan merepotkan.
Kalau semuanya di King Abdul Aziz juga akan merepotkan. Maka karenanya disinilah peri pentingnya pembimbing haji. Pembimbing sudah menghimbau bahwa kita mengikuti fatwa MUI jika memungkinkan. Namun beberapa jamaah sudah melakukan dari mulai tanah air, silakan saja. Ada yang di pesawatnya. Karena kalau semua ganti di pesawat, Mas Jemi, itu juga relatif akan menyukarkan berbagai macam jemaah yang lain. Disinilah namanya keleluasaan. Silakan yang mulai dari awal itu adalah juga opsi, kemudian yang di atas pesawat juga opsi, kemudian jika ia mendarat di Jeddah itu juga menjadi opsi yang dibolehkan oleh para ulama. Baik, Ustaz, terkait dengan kemudahan nih Ustaz, kita kan juga melihat laporan dari Tanah Suci, ini di kawasan Sa'i, Safa Marwah ada kendaraan angkut berupa skuter begitu Ustaz ya. Nah, kalau kita lihat kan dahulu sudah ada semacam kursi roda begitu. Nah, ini skuter ini tidak hanya bagi yang difabel atau berkebutuhan khusus, tapi juga yang sehat. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah memang tetap sah-sah saja atau kalau memang dalam kondisi prima sebaiknya tidak usah menggunakan alat bantu? Ya, ini masuknya kategori darurat. Darurat itu ada dua kaidah. Yang pertama, kalau orang dalam kesulitan maka kategorinya darurat. Tapi juga dikatakan dalam kaidah usul fikihnya ad-daruratu biqadariha. Darurat itu disesuaikan dengan keadaan. Sehingga kalau orang itu tidak darurat, maka tidak boleh menggunakan kendaraan-kendaraan darurat. Kenapa demikian? Karena ia adalah seorang yang mampu menjalankan dengan lebih baik. Padahal pula kita ingin ibadah haji ini sempurna. Sempurna itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemudian kita harus berlari dari kecil, kita ikuti berlari dari kecil karena kita mampu. Yang tidak mampu tentu tidak bisa berlari jalan kaki. Tapi bagi yang mampu, dia ingin mendapatkan haji yang terbaik. Maka dia tidak menggunakan fasilitas-fasilitas kemudahan-kemudahan itu. Memang himbauan kita adalah bagi yang anak-anak muda, yang sehat, ikut betul-betul tuntunan itu supaya pahalanya pahala yang paripurna. Jangan sampai kemudian kita ya dengan fasilitas dan sarana tadi seperti kemudian kursi listrik dan sebagainya yang bisa ya dengan mudah menjangkau gitu dan tidak ada kepenatan, khawatir malah kita berkurang lagi nilai pahalanya di sisi Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-masyaqqatu ala qadariha. Bahwa pahala kita itu juga disetarakan dengan nilai kesulitan. Semakin kita sungguh-sungguh, semakin ada kesulitan, semakin tinggi pahala kita di sisi Allah, kecuali orang yang memang dalam keadaan uzur, ia mendapatkan porsi yang bernama darurat atau emergency. Betul, karena memang ini bentuk ibadah yang benar-benar mengandalkan fisik yang prima begitu Ustaz ya. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Masih banyak yang kita tanyakan, tapi kita akan tabung di esok hari, di program besok hari. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan juga tausiahnya, sangat memberikan pencerahan. Semoga Ustaz terus diberikan kesehatan untuk kita dapat bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.